Halo, Hai, episode kali ini kita mau ngobrolin orang. gibah. Ngegibah. Judulnya adalah berserah atau lari dari kenyataan. Dulu kami sempat mengalami fase-fase kami pikir kami berserah. Tapi sebetulnya kami menyerah dengan keadaan sebetulnya. Bukan menyerah, tapi lari dari kenyataan. Kami belum siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi gitu. Nah, lari dari kenyataan yang kami alami adalah kami masih mendinai gitu ya. Menyangkal bahwa segala sesuatu yang datang itu adalah tarikan dari diri kami. Semuanya perasaan ya bukan salah kami gitu. Kita korban lah. Kita korban aja gitu. Bisnis ditipu orang, dibawa kabur duit seperti ini, perjanjian diingkari. Rasanya bukan saya deh gitu ya. Nah, terus akhirnya kami sampai satu titik, kalau saya pribadi itu 2020 kalau nggak salah. Okay. Saya mengalami satu rasa yang namanya apati. Apati itu apa ya? Apati itu merasa tidak berdaya yang sangat mendalam gitu. Iya, rasanya apapun yang saya lakukan itu salah gitu. Bukan salah sih lebih tepatnya. Apapun yang saya lakukan itu jatuh lagi, ya nggak ngaruh gitu ya. Kayak apa yang saya lakukan ya begitu-begitu aja dah gitu jadinya gitu. Ujung akhirnya jatuh lagi gitu. Nah, karena saya apati, saya merasa bahwa terus saya harus apain lagi ya gitu. Saya bukannya orang yang nggak kerja keras loh gitu. Iya. Saya merasa saya bekerja keras. Rasanya saya orang baik. Rasanya ya, nggak tahu orang lain memandang saya seperti apa gitu ya. Rasanya sih saya orang baik gitu. Berusaha yang baik untuk banyak pihak lah gitu. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Nah, betul. Akhirnya saya merasa saya berpasrah, saya berserah. Tapi sebetulnya kalau dicek di rasa saya itu udah apatis gitu. Rasa yang ya sudahlah mau bagaimana lagi gitu. Nah, sampai akhirnya satu momen entah ini apapun namanya ya gitu ya. Saya hening, terus ada suara yang bilang bahwa kan saya sampai di momen saya berdoa itu saya nanya gitu ya, Tuhan saya ini harus ngapain lagi ya gitu. Itu pertanyaan saya waktu itu ya. Terus tiba-tiba suara hati saya bilang begini, entah itu suara hati, entah itu suara Tuhan, higher self atau apapun itu lah ya gitu ya. Ada. Nah, suara hati saya bilang begini, kan saya nanya gini ya, Tuhan saya harus ngapain lagi ya? Rasanya apapun yang saya lakukan dalam hidup saya tuh ujung-ujungnya akhirnya jatuh lagi juga gitu. Nah, saya harus ngapain lagi gitu. Nah, suaranya itu bilang begini, saya tuh udah putus asa lah ibaratnya gitu ya. Nah, suaranya tuh bilang begini, kenapa kamu harus putus asa? Kenapa kamu harus trauma lebih tepatnya? Karena selama ini yang kamu lakukan adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan. Bukan yang ingin aku lakukan untuk kamu lakukan. Gitu. Terus saya menelaah ya kalimat itu. Loh iya ya. Selama seumur hidup saya, mungkin saya melakukan yang saya hanya ingin lakukan gitu. Ini bisnis cuan nih. Ini kayaknya menarik nih gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah hal-hal yang saya lakukan itu selaras dengan diri saya, jawabannya mungkin juga tidak gitu. Saya hanya melakukan apa yang ego saya ingin lakukan gitu. Karena kayak di episode sebelumnya kita bahas bahwa banyak sekali hal yang saya lakukan terutama dalam bisnis itu emosi dasarnya untuk mendapatkan pengakuan gitu. Bukan untuk berkarya terhadap sesuatu gitu ya, sesuatu yang seharusnya saya lakukan gitu. Nah, dari suara itu saya berpikir, selama ini tuh saya cuman pura-pura pasrah toh. Pura-pura berserah toh. Saya itu hanya menganggap diri saya korban toh gitu. Saya bukan benar-benar berserah untuk berjalan sesuai dengan kenapa sih saya lahir dan hadir ke dunia ini gitu. Nah, di momen itu akhirnya saya menyadari bahwa saya hanya pura-pura pasrah, hanya pura-pura berserah, pura-pura percaya dengan tuntunan semesta itu gitu. Okay. Nah, di momen itu saya berpikir, ternyata berpasrah atau berserah itu tidak seperti itu. Berserah atau berpasrah itu adalah kita tetap melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu selaras dengan apa yang kita harus lakukan di kehidupan kita sekarang gitu. Nah,
Akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya hanya lari dari kenyataan. Nah, kalau kamu sendiri ada pengalaman pribadi nggak, Bu? Pengalaman pribadi tentang Hal tadi, berserah atau lari dari kenyataan. Oh iya, jadi kalau saya dulu mungkin soal pekerjaan ya. Kalau dulu kan saya merasa dari lulus kuliah, kemudian kerja kantoran gitu ya. Kemudian akhirnya nggak betah gitu ya, resign dan akhirnya, tapi waktu itu resign cuma tahu di titik bahwa saya nggak cocok kerja kantoran. Tapi kalau ditanya cocoknya apa, sukanya apa, nggak tahu, belum tahu gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya memilih apapun yang penting nggak kerja kantoran gitu ya. Jadi filternya tuh masih sangat lebar gitu kan. Yang penting nggak kerja kantoran. Nah, tapi di filter yang masih sangat random itu, akhirnya saya cenderung mengambil hal-hal yang ya tadi berdasarkan keinginan yang bias. Kalau tadi ya, entah itu karena ego, karena kekhawatiran gitu. Akhirnya ya udah, apa yang kayaknya orang lakukan dan itu oke, saya ambil gitu kan. Tapi ternyata hasilnya kan nggak baik, karena sebetulnya pada saat menjalani itu, jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, sebenarnya saya merasakan ketidakselarasan. Cuma dulu ya tadi saya sangkal, saya abaikan, karena yang saya tahu ya udah cuma ini jalannya gitu kan. Nah, pilihan-pilihan yang diambil juga pilihan-pilihan yang belum selaras sebetulnya ya. Iya. Karena zaman dulu boro-boro mau nanya ke diri kan. Iya. Sukanya apa, maunya apa tuh kayaknya sesuatu yang aduh nggak penting lah gitu. Yang penting apa yang menghasilkan itu yang diambil gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena hasilnya kok nggak baik gitu ya. Dan sama seperti Ari, kok rasanya saya sudah berusaha gitu. Sudah mengeluarkan hal-hal yang menurut kita terbaik gitu ya. Menurut kita terbaik, bahkan hal-hal yang nggak mau saya lakukan. Itu kan kayaknya kerja keras ya gitu kan. Ya. Tapi kok enggak gitu, apa hasilnya enggak sesuai. Ya dulu juga sempat berpikir jangan-jangan takdir saya memang cukup segini aja ya. Jangan-jangan saya memang ya udah gitu, lahir kayaknya ya udah cukup menjalani aja apa yang ada gitu. Tapi saya lupa banyak elemen-elemen lain di balik kejadian itu yang belum saya kerjain. Gitu. Ya. Ada PR-PR yang belum diselesaikan ya. Jadi sebetulnya kejadian itu bukan karena takdir, tapi karena saya belum mengerjakan PR-PR saya sehingga keadaannya seperti itu gitu. Yes. Nah, lalu apa yang menjadi titik balik kalau kamu pribadi? Akhirnya menyadari hal tersebut dan mulai menjalani ya keselarasan lah, kita sebut aja seperti itu. Iya. Mungkin prosesnya panjang, tapi di sepanjang perjalanan itu kan banyak ya, banyak pertanyaan yang kita ajukan, terus semesta kasih jawaban gitu ya. Sampai akhirnya satu titik saya tuh dapat mindset bahwa ternyata kita manusia itu harusnya yang menjadi majikan atas uang. Kalau dulu kan karena saya aspek yang jadi PR saya adalah pekerjaan kan. Pokoknya kerjanya udah susah tapi kok hasilnya nggak maksimal gitu kan. Sampai itu ternyata bertahun-tahun tanpa saya sadari saya itu melayani uang. Dengan cara apa? Saya mengabaikan diri saya, panggilan, apa yang saya suka, kerinduan gitu ya. Itu saya abaikan demi yang namanya uang. Gitu kan. Sampai di satu titik saya lupa dari mana, tapi akhirnya saya menyadari bahwa kebalik gitu. Selama ini yang saya jalani itu terbalik. Nggak heran saya udah maksimal, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai karena ternyata saya berjalannya tidak selaras. Nah di titik balik itu akhirnya saya mulai mengganti kepasrahan itu dengan bekerja yang lebih, yang memang apa yang perlu dilakukan dengan diri saya. Kalau dulu kan cenderungnya pasrah ya tadi pasrah karena menganggap ya udahlah memang diri saya begini gitu. Tapi begitu saya melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu saya selesaikan di dalam diri saya, sebetulnya kepasrahannya itu tadi akhirnya saya mengenali dulu itu saya juga dalam level males menyerah gitu loh, karena belum sampai di titik yang mau repot-repot nyari ke dalam. Ya.
Betul. Gitu. Betul. Kita pokoknya selalu dalam posisi menjadi korban gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami fase tersebut gitu ya. Dulu kami merindukan ada teman seperjalanan, kami menyebutnya gitu ya. Orang yang pernah mengalami itu, terus kadang-kadang ya pada saat di momen itu tuh kita mau cerita ke siapa bingung. Rasa-rasanya tuh kayaknya cerita ke ini kita dibilang aneh. Kalau dicerita ke ini kita dibilang harusnya lu begini aja gitu ya. Atau juga ada yang bilang ngapain sih yang kayak gitu lu pikirin, udahlah hidup gitu. mah kerja aja gitu ya, kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami hal itu juga, coba deh cek link di description. Nanti di situ ada tombol WA, ngobrol-ngobrol di situ gitu ya. Siapa tahu human design, private konsultasi sama Rusi atau individuation and healing journey bisa berjodoh, bisa membantu teman-teman. Jadi coba cek aja link di description. Nanti siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman cari selama ini. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.